kalau winane kan rencananya kan pada di anu ya kan pada di undang pada dijak wonten acara jane nang Mas Agung. Teguhan ya. Nggih. Nah, acarae men iku pamong budaya. Pamong budaya. Nah, pamong budaya atau apa organisasinya saya tahu. Mau diajak. Ya, itu acaranya kan untuk membangkitkan kembali istilahnya untuk membangkitkan kembali tentang kebudayaan Jawa asli Yang enten Nusantara. Nusantara atau apalah saya nggak tahu. Yang kali kita kan belum menghadiri juga atau jadi kan nggak tahu nanti rencananya juga tanggal kamu kan rencana kemarin kan tanggal 6 tapi ditunda. Di itu kita banyak akan belajar tentang mocopa tentang kuno Jawa. Nah, kami kemarin ya sempat ngobrol sih. Perlu diingat, perlu dikasih bawahi. Mas Agus sendiri adalah ketua pamong budaya untuk wilayah Pasuruan, ketua umum salah ketua umumnya yang berada di dusun Kateguhan Sakung. Ini banyak sih yang dibahas kemarin banyak. Kapan-kapan kita coba nanti ketemu sama beliau bicara-bicara. Dan mengenai masalah apa yang akan kita bicarakan nanti di sana atau kita apa ya istilahnya untuk sharing atau apa yang nanti ya kita lihat saja di sana ya Pak. Mungkin ada sedikit wawasan untuk kita semua untuk belajar. Dan kita harus fanatik iku lek aku gitu ora gelem enggak begitu. Apa masalah ada yang unik. Sajian ini wonten ingkang unik dan asik untuk dibicarakan. Masalah memetri dinten pelahiran. Itu kan cara di ambengan kan totoane paling apa ya? Paling bawah lah mana ya. Iya kan? Paling deretan paling sana paling ujung sendiri ya gitu. Setelah biasanya bergeser dengan kaki danyang ya kan gitu kan pedanyangan ya kayak danyang biasanya kan sebelahnya kaki danyang. Tapi padahal kalau saya cermati ya cermati. Kenapa sih kita tidak mengulas gitu loh, mengulas tentang tata cara pengorbanan kita yang jangan kesana-sana dulu. Kita ambil dari yang mengitri dinten pelahiran, gitu. Berwarna gangsal untuk menambah wawasan saja bagi saudara-saudara kita gitu, yang dimaksud dengan memetri dinten kelahiran atau hari kelahiran itu kan buburnya kan kalau di kita gitu ya kita bubur warna gangsal gitu. Petak update jenis cemeng so update katumangan bubur petak. Apa itu saja? Tidak. Jangan lupa pepesan gatul, senang gatul. Ya. Nah, kalau pisang kan memang harus ada gitu kan ya. Pisang nih kapan-kapan harus ada itu loh. Pisang kanten waktu arumnya kan harus ada. Nah, kalau kita gali dari apa itu dari situ gitu. Warna-warna dari bubur tersebut ada keunikan tersendiri yang kita pelajari dengan
banyak keunikan di situ. Dari putih, gitu. Putih, Bathara Surya, kembange melati kan gitu kan ya. Bathara Surya, kembange melati, warnanya putih kan gitu. Rono kidul, abrit, kembali mawar, kembange mawar, Bathara Ramu, kuning, berwarna kuning. Kamajaya Komorati, dari Kamajaya, dari Komorati, ya. Bunganya Gading. Lalu lor utara, bukan berarti kidul ya, selatan, utara, selatan, nanti selatan, ya loh. Kan hitam berireng kan, dari ketan ireng kan gitu, punya cempaka atau kalau yang kamu kenanga kenongo ini kenongo Bathara nih banyak panjenengane Gusti Bathara Wisnu situ. Yang unik adalah kata-kata di tengah. Yang unik, orang mengira ini menurut saya pribadi ya, saya pribadi, orang mengira bahwa kan dari bunyinya itu kan seperti ini. Yang dinten niki niku berarti membateri dinten kelairane, ngilingi dinten kelairane si A, dipun pepetri bubur werni gangsal kan ngoten niku. Pepesan katul jenang katul. Kalau pepesan katul jenang katul itu nanti aja dipadu. Niku bubur werna gangsal abrit, petak abrit jeneh saha cemeng abrit katumbangan bubur. Ini yang menjadi keunikan. Mereka punya warna-warna tersendiri. Tidak bisa ganti-ganti warnanya karena sudah pakem. Ada makna tersendiri di tengah-tengah itu sendiri. Sedulur, kula sekawan gangsal pancat. Ya, oke, kita ulas, coba kita bahas. Kakang kawah Adi-ari Getih pusat kita tengah-tengah ya. Getih kakang kawah, ketika orang mereka mesti kawahnya yang keluar dulu, suaranya kan putih. Adi-ari kuning, lawannya dari timur adalah barat. Kakang kawah hari-hari warnanya kuning. Getih puser, makanya getih itu merah ya, darah kan merah. Puser hitam, darah putih. Di tengah-tengah gangsal pancer. Yang dimaksud dari pancer itu apa? Menurut pribadi dianggap kan yang sepuh kali ini. Nah, ini niki kan tapi ya Pancer diarani orang tua. Di situ disebutkan pepesan katul jenang katul. Itu bisa orang tua lanang wadon, ya. Laki perempuan, bapak ibu, bapak biung, kan bisa juga pepesan katul. Tapi kan di situ sebenarnya kaki among ini among. Kalau dari kenyataan atau kasus nyatanya ya, lek kaki ki jelas lanang, lek nini ki jelas wedok. Nah ketika kita lahir, sing ngomong sopo? Bukan hantu loh, sing ngomong awak dhewe.
tapi kan orang tua. Nggak salah dong kalau berarti pepesan katul jenang katul adalah untuk orang tua, iya. Atau kalau banyak yang berkata bahwa kaki amung ini amung nggak kelihatan, gitu. Ya boleh juga diambil dari situ, ya boleh juga, bebas, ngarani bebas gitu, bebas. Tapi di situ ada kaki amung ini amung. Soalnya semua kan harus mempunyai makna, bukan filosofi tapi makna atau arti dari apa yang istilah kan sesuatu yang mau wujud atau ada wujudnya itu atau sebuah hidangan itu namanya kan sajen, bahasa Jawa kan sajen. Kalau dikaturno berarti sesajen kan gitu kan, disajikan kan, istilah kan hanya di situ kan. Sajen adalah sesuatu yang akan disajikan. Nanti antara sajen dengan sesajen sebenarnya sama saja. Intinya kan sesuatu yang akan disajikan. Dan mempunyai makna. Di semua itu kan mempunyai makna. Dari sifat putih, gitu, wetan, resoyo, ini kawitan, dari terus mari ke utara, abid, perwujudan dari darah, dari skala sifat adalah amarah, pemikiran. Bukan hati yang bikin kita bisa marah, adalah pemikiran, otak, ya, kan dari itu. Tergantung penggunaannya. Kamu jaya kamu rati, ya padahal kamu jaya padahal kamu rati. Di situ ada nilai-nilai kebijakan. Dihabiskan di selatan. Semua mempunyai makna. Tapi yang menjadi misteri adalah yang di tengah. Warnanya merah atau bahkan putih. Berarti kalau kita amati kan seperti jam terbalik. Kan sakit namanya akan pancer ini kamu. Di situ tidak disebutkan pancer. Memang kalau disebutkan sulur sekawan gangsal pancar toh, pancar. Pancar sendiri dari pusat dari segala 4 itu. Apakah iya? Pertanyaan di situ kan. Kalau kita merasa bahwa pusatnya segala sesuatu ada di diri kita, berarti kita tidak percaya kepada Bayani Wisnu yang Bathara Wisnu. Kenapa Bayani Wisnu Bathara Wisnu tidak ditaruh di tengah saja? Mari kita belajar bersama-sama, kan gitu kan ya. Otak hati buka. Kenapa kok warnanya merah sama putih? Nek jarene orang-orang sekarang kan ngomong kan gulo kelopo gendera Indonesia Raya, itu kan seperti itu gitu loh. Nah, seperti itu. Indonesia Raya, gulo kelopo. Ya itu sakit sing dibahas ya, terserah. Antara tinggal mana keyakinan sama Tuhan. Nah, sama seperti itu sebenarnya. Di situ lek cara Jawa ya toh. Antara kidul nang wetan mlayune ya. Sedangkan utara sendiri lawannya adalah selatan. Yang dihadapkan dari merah adalah warna hitam, yang berhadapan warna putih adalah warna kuning. Tapi yang ditaruh di tengah adalah warna merah dan warna putih yang mengandung arti makna. Tapi di tengah-tengah sama kamu ambek Bathara Surya kan di situ.
kecerdasan tentang wiwitan, pemikiran lan pepadang. nah bisa juga seperti itu, pemikiran kang pepadang bisa juga seperti itu. Makanya semua kan kita tidak harus ditelan mentah-mentah juga di situ. Coba kita pelajari, kita amati. Orang mempunyai kebenaran masing-masing. Nanti ketika memetri itu sebenarnya itu ngilingi diri kita atau Tuhan kepada kita atau kita kepada Tuhan. Masalahnya kan di situ. Iya, nilainya di situ. Ketika kita mengadakan atau ngilingi dino pelahiran, ini memetri dino pelahiran, pertanyaan besarnya adalah apakah wujud dari kita ingat kepada panjenenganipun atau panjenenganipun yang mengingat kepada kita. Kalau di situ beres, berarti sampai kan terakhir kan, yang kalau untuk pagelabanan yang paling atas, gitu. Dari deretan itu kalau ditarik dari belakang, gitu. Paling awal, paling atas adalah bekti kita kepada panjenengan Gusti yang Bathara Wisnu di sini. Tapi di paling pojok adalah memetri diri kita masing-masing. Banyak yang harus sebenarnya. Nah itulah siswa semuanya itu masih membutuhkan tentang pemahaman seperti ini oleh para sesepuh. Jadi sesepuh itu kalau ngasih wejangan atau apa ya, pengertian atau pemberitahuan, masih setengah-setengah. Terus komplit. Nah, seperti itu. Sakit menjadi bagi akar sampai Iya. wujud tahu. Apa wis kok kita harus dimemetri? Apakah boleh kalau tidak dimemetri? Ya boleh-boleh saja sakar-karepmu, urip-uripmu dhewe. Yang mana gitu ya. Ya kan popo, mai ganti memetri ya ora apa-apa. Tapi jangan lupa, filosofi Jawa pun siapa yang memakai ngali ini, siapa sing bisa ngilingi awake dhewe akan ngilingi pangerane. Dan itu masih melekat di tradisi orang Jawa. Dan tentang unen-unen atau kata-kata yang tentang wong sing paling kuat itu ya iso wong sing kang iso ngalahno awake dhewe. Berarti kan merui tentang diri kita sendiri. Makanya itu ada memetri dina pelahiran. Ngerteni awake dhewe. Sapa awake dhewe? Bukan keturunan siapa kita, gitu loh. Kalau kita, saya ingat ini nasihat dari sesepuh saya dulu, gitu loh. Ya, mohon maaf, ini sesepuh saya dulu. Bukan bermaksud yang bagaimana, tapi mungkin bisa saya tularkan juga, gitu loh. Sesepuh saya dulu, Pak Witono dulu pernah memberitahu saya, gitu. Orang penting kowe iki turunane sapa? Sing penting ya apa awakmu saiki. Tadi Ya, sing penting awakmu ngerteni awakmu dhewe. Apa gunane awakmu keturunane Bathara iki, dewa iki? Ternyata kamu tidak sesuai dengan beliau-beliau. Luwih koplak istilahnya ya, luwih bodoh, ya.
Jubrio, sedangkan mosok turunane para dewa iku Jubrio, rumangsa dan sebagainya dan sebagainya. Iya toh? Apa enggak ono tekanan niku, tekanan batin. Mending kamu belajar dan belajar terus belajar untuk membentuk diri kamu sendiri. Dengan sendirinya nanti kamu ketika kamu diberitahu atau diparingi pirsa kali panjenengane bahwa kamu itu keturunan ini, meskipun tanpa laku, tanpa apapun sebenarnya itu pasti diberitahu oleh panjenengan. Tapi kita menganggap kita akan merasa rendah hati. Duh Gusti kula tasik mboten pantes gitu. Kula niki ya titah lumrahan ngoten. Di balik nasihat itu saya ambil ternyata maknanya sangat dalam gitu. Maknanya sangat dalam sendiri. Terserah mau keturunane apa, mau keturunane apa, mau keturunane bajingan, mau keturunane wong apik, keturunane Resi, keturunane Rahmono, apa keturunane ini. Yang penting adalah diri saya saat ini kepingin menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Kan begitu. Nih. Terus baca dan belajar untuk mengerti dan mengenal diri kita sendiri. Gue apa awakmu keturunane umpamane Sang Hyang Maruta. Mau camat sampean keturunan Sang Hyang Maruta, apa kowe iso miber? Kan yo enggak juga, ya toh. Berarti lek awakmu gak iso miber, berarti apa ya diragukan ya. Diragukan keturunan awakmu ya gak mungkin keturunan iku awakmu gak iso miber. Apa enggak beban mental? Iya toh. Lebih baik ya, belajar tentang menteri dina kelahiran, mengerti akan diri kita sendiri. Apa ose kok warna-warna iki yang ada di dalam diri kita berupa sifat, iya toh, berupa ini banyak kaki among nini among pisang ganten mi waktu ya arum kinangan sak bapakipun bedah kinangan niku lho wis munting-munting. Iya kan? Nah lek bedah alami para dewa, mek alami para Barata, mek para Jawata. Bedah sing kasunyatan ae wis munting-munting. Itu nasihat dari sesepuh. Saya tentu. Abitono itu seperti itu, gitu. Keras dia, memang keras. Tapi kalau kita ambil mana-mana dari kekerasan dan cara mengajarnya beliau, ya banyak sebenarnya yang bagus juga ya. Itu pembekan di menteri aja ya, sakmono banyaknya, ya dah. Kembangnya melatih, kok melatih? Itu yang masih jadi pertanyaan ya dah. Nilai dari melatih sendiri itu apa juga? Kenapa kok pupur? Dia nggak iso lah. Dan masih banyak juga. Mau nggak kopi yang lagi? Jadi cara berpikir kita saja. Bagaimana kita memahami bekal kita, bagaimana cara kita memahami Wito Sampurna. Jangan ngomong dulu kamu pernah kealami para dewa. Begawa Wito Sampurna tola-toleh. Iya loh. Sebagai pemuda kan kita kan harusnya kan coba menggali secara nalar, secara logika tuh. Ono enggak nilai ini yang terkandung, ada enggak maknanya yang terkandung di sini. Kena opo sih aku butuh memetrino. Cari dulu.
ngerteni dhisik. Kamu mengerti akan apa yang kamu sajikan, iya loh. Sampai ngelak. Melayu-melayu tuh, dia ngelak sama. Kalau mau ngelak mas, terus tak kayak ibu. Ini buatan aduk. Gak maduk. Ya itu namanya orang bodoh. Iya toh? Ono wong ngelak wae dikai. Bohong. Yo keseretan mas. Yang ngelak kudu dikai. Banyu. Itu pemahaman cara secara gampangnya saja loh ya. Makanya kita memetik dino kelahiran ini dan sebagainya. Kita mengerti. Harusnya mengerti. Kene opo sih aku dikon memetri? Apa sih maknanya? Satu adalah penghormatan kepada orang tua. Kita secara nggak langsung di dalam memetik itu kita apa ya, menghormati orang tua. Di situ kan ya. Kalau mengerti dengan diri kita sendiri, mengerti tentang asal usul kita dari mana? Gak usah ado-ado. Asal usul kita adalah dari bobo biung, jadi bapak ibu. Maka wajib di keyakinan kita untuk menghormati orang tua. Wajib. Karena kamu kalau masih berani sama orang tua, seijak-ijak orang tua, ya Acur, lembut. enggak lembut dok mas. Bagaimana cara kamu pencapaian kepada kamu Bu Ami Seso, Pangeran Katon yang orang mbok Ruwi, apa mana sih orang katonan mau tenang? Buatan enten bobo biung gitu. Iya, makanya disitulah cuplikan dari kene opo kok bubur warna abang putih ono di tengah, kok sih digandeng ambek pepesan katul jeneng katul. Wong bodoh wis ngerti carane memetri waktu ngilingi dina kelahiran jajan warna abang, bubur warna abang ambek jajan pasar. Bener nggak kira-kira? Sedangkan makna yang terkandung menurut Ibu Dewo dulu Tasik Sugeng, jajan pasar kuwi duduk jajan sing dituku ning pasar. Erat hubungane ambek dina 7 pekenan gangsal. Terus pripun Bu? Golek ana yen ketemu ngomong nang aku, bener salah engko tak tutur. Tak cari amat opo carane iki buburan. Yang tidak diketahui oleh orang-orang, ya. Diketahui oleh semua. Tapi Pak Pitono mengerti. Sampai dia pernah merasakan juga gitu. Gimana caranya Ibu Putri Setiawati atau Bu Dewo lek ndidik siswane? Keren. Kudu ro dewi. Baru kita ngomong bener salah ya. Jadi ojo asal-asalan. Jajan pasar. Itu kok nang pasar. Ya keliru. Misal jajan berdosa, tambah keliru. Makane yo ojo salahno. Oh jenenge pasar lak yo rame to. Ya. Bubur warna abang. Pinteran. Pinteran. Berarti rame ini apa? Rame ini minteri kancane akhirnya di kono. Ada bubur nih mungkin melebu teng sifat. Nah, makanya kan semua kan harus dicari digali gitu. Apa sih manone? Kalau ada memang, tapi mungkin saya masih belum berani ya
mengungkapkan apa sih sebenarnya sing dimaksud dengan merah dan putih. Bubur abrit katumpangan bubur petak itu mang sebenarnya warna apa sih? Tapi mungkin masih wadi mungkin ya. Saya sendiri juga dan kalau kita mengetahui warna itu adalah warnanya kan warnanya panjenengan. Sedangkan panjenengan sudah disebut warna hitam. Berarti sopo panceri? Pertanyaan itu sing menggeliat. Kok makanya ada pertanyaan, memetri dina kelahiran adalah wujud kamu apa tadi? Kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Kang Murko Ameseso. Apa Kang Murko Ameseso sing nang ngene diri kita. Diri kita menghadap ke Kang Murko Ameseso, apa Kang Murko Ameseso menghadap ke diri kita? Pertanyaannya kan di situ. Permasalahannya adalah di tengah dan di selatan. Kalau dimanai dengan biasa-biasa saja, ya toh, memang kan ya kumang dengan dalam arti kata pemikiran sing oleh pepadang mungkin ya iya juga gitu loh. Kan orang kan bebas toh mengartikan dengan segala macamnya kan, bebas kan gitu loh. Tapi kalau kita masuk ke dalam lagi, sebenarnya tanpa menyebutkan nama warna loh ya Mas ya, tanpa menyebutkan warna itu tadi, itu kan warna dari panjenengan ini Gusti Yang Bathara Wisnu. Sedangkan panjenengan Gusti Yang Bathara Wisnu sudah berada di hitam. Makanya ada pertanyaan, kita menghadap atau panjenengan sih menghadap? Salah mengartikan nih kita. Makanya digandeng sampai pesan katul jenang katul. Lek digandeng sampai pesan katul jenang katul. Wah, embo Mas. Kita berharap mempunyai bapak ibu atau bapak ibu yang berharap mempunyai kita? Pertanyaan kan di situ. Iya toh? Sebenarnya kan sesederhana itu. Kalau ngomong gitu loh, sama seperti ini, sabar gampang dan ucap neng dilakoni bongko kuwi. Iya toh? Sama halnya seperti kata-kata seperti itu kan. Kita yang mengharapkan tentang bapak dan ibu, atau bapak ibu mengharap kita? Karena kan gitu. Anak butuh wong tua apa wong tua sing butuh anak? Kamu kok wong tua, wong sing dituakno. Anaknya kepenak kan gitu kan. Kan angel iki. Harus dengan hati yang jernih, malah disandino aja sampai luput sare kelawan sandine, yaiku teko pamikiran sing oleh pepadang kan di situ. Makanya banyak kalau diulas, ini banyak sekali kalau kita mau mengulas tentang hal-hal seperti itu. Ya rumit, ya asik. Kita kan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif pada orang lain. Ya gak rumus sama dia pinter-pinteran dan enggak seperti itu juga. Tapi kita akan sibuk dengan diri kita untuk memikirkan tentang siapa jati diri kita. Bagaimana saya akan hidup lebih baik dan lebih baik. Karena dari makna memetri itu sendiri, naik ke atas, ya kan?
kurban ini para sesepuh, para leluhur dan para sesepuh itu ada dua versi juga loh ya, cikal bakal dan cakal bakal. Ini yang bener. Kapan cikal bakal dipakai, kapan cakal bakal yang dipakai. Sama seperti ketika kita membaca kitab Wedojo Sampurna dengan Bhagavad Gita. Bagaimana kita menyebut Bhagavad Gita, bagaimana cara kita menyebut Wedojo Sampurna. Itu ada pembeda. Betul gak? Sama seperti kapan kamu semati dan kapan kamu putus semati.